Kebakaran kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Polisi menyelidiki penyebab banjir bandang. Bupati Bulukumba perintahkan sholat Idul Adha di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Legiarto hadir kembali dengan informasi yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Kita awali Sulawesi Selatan hari ini dalam segmen Berita Utama. Informasi pertama terkait dengan kebakaran terjadi di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan Tamalan Rea pagi tadi. 30 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan. Kebakaran di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terjadi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah pagi tadi. 30 unit mobil pemadam kebakaran yang mengangkut 100 personil diturunkan dari Mako Damkar dan 5 posko damkar yaitu Posko Kima, Posko BTP, Posko Timu, Posko Manggala, dan Posko Ujung Tanah. Menurut informasi saksi yaitu security dan seorang cleaning service di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, api berasal dari lantai 2 kantor Dinas Kesehatan yang kemudian menjalar ke ruangan lainnya. Menurut info dari Dinas Pemadam Kebakaran, api berhasil dipadamkan pada sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Penyebab kebakaran masih belum diketahui, namun tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Ingrid Hasdar melaporkan. Kita ke Luwu Utara. Kepolisian Polres melakukan penyelidikan penyebab banjir bandang di daerah Kabupaten Luwu Utara. Pihak kepolisian Luwu Utara menduga adanya pembalakan liar hulu Sungai Masamba dan hulu Sungai Rongkong. Banjir bandang yang terjadi di daerah Kabupaten Luwu Utara diduga akibat maraknya aktivitas warga melakukan pembalakan liar di hulu Sungai Masamba dan hulu Sungai Rongkong. Hal itu ditandai banyaknya kayu gelondongan terbawa arus deras sungai saat bencana banjir bandang terjadi. Selain itu, diduga terjadi alih fungsi lahan di area pegunungan sehingga menyebabkan terjadinya longsor. Kapolres Luwu Utara AKBP Agung Danardito mengungkapkan telah dilakukan penyelidikan atas dugaan alih fungsi lahan dan dugaan kegiatan pembalakan liar dilakukan oleh masyarakat. Kami sekarang sedang mengumpulkan bahan keterangan, informasi-informasi dari beberapa pihak terkait yang ditanyakan tadi masalah alih fungsi lahan dan sebagainya. Ini sedang mengumpulkan bahan keterangan dan sedang kami dalami. Nanti apabila ada progres, tentu kami akan informasikan kembali. Ini sedang berproses. Apa ada yang sudah dimintai keterangannya, Pak? Ada beberapa orang yang sudah diminta keterangan, diantaranya ahli geologi sudah kami mintakan keterangan. Nanti mungkin dari pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut akan kami informasikan kembali. Sejauh ini kepolisian telah mencari keterangan dan saksi-saksi atas dugaan tersebut, termasuk meminta keterangan dari ahli geologi dan keterangan warga sekitar lokasi pegunungan. Namun kepolisian belum bisa mengambil kesimpulan atas penyebab peristiwa bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Dari Luwu Utara, Muhammad Ilyas melaporkan. Ribuan rumah warga dan perkantoran pasca banjir bandang terendam banjir lumpur bercampur pasir dan kayu. Pihak PUPR Luwu Utara terus melakukan pembenahan agar aktivitas warga dan perkantoran kembali normal. Banjir bandang Kabupaten Luwu Utara telah merusak dan menenggelamkan ribuan rumah warga hingga aktivitas warga lumpuh. Pasca banjir, kini warga mulai membenahi rumah mereka. Warga mulai memilah barang mereka yang masih bisa digunakan dan membersihkan lumpur yang menimbun rumah. Pembenahan dilakukan dengan menggunakan alat seadanya berupa alat penghisap lumpur. Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat PUPR menurunkan alat berat untuk membenahi pemukiman warga dengan dibantu oleh polisi, TNI, dan relawan untuk membersihkan lumpur setinggi 2 meter dari dalam rumah warga.
Sampahnya yang mana, Bu? Yang ini. Itu lumpur atau pasir yang Lumpur. campur pasir? Itu tingginya kira-kira berapa meter di dalam Sekitar rumah? 2 meter lebih. 2 meter lebih. Jadi barang-barang belum bisa dievakuasi gitu? Baru hari ini kerja. Karena kan kemarin mau kerja tapi air masih naik kan. Nah, tambah hujan lagi, Bu. Nah, tapi ini hujan lagi. Selain permukiman, perkantoran, rumah jabatan bupati serta wakil bupati Luwu Utara juga sudah mulai dibenahi dengan mengerahkan alat berat untuk menyedot lumpur. Dari Luwu Utara, Muhammad Ilyas melaporkan. Sementara itu ribuan warga korban banjir bandang di 3 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara kehilangan tempat tinggal. Warga berharap agar mendapat bantuan rumah hunian dari pemerintah. Ribuan warga korban banjir bandang yang tersebar di 3 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terpaksa kehilangan tempat tinggal karena rusak dan hanyut saat banjir bandang terjadi. Rumah warga yang rusak tersebut rata-rata tertimbun material lumpur bercampur pasir setinggi 1,5 meter hingga 2 meter dan material kayu. Selain itu, hanyut disapu banjir sehingga ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Warga korban banjir bandang berharap agar pemerintah dapat memberi bantuan rumah hunian yang layak ditempati. Apa keinginan Bu sama pemerintah sebenarnya? Ini pemerintah saja yang tahu Pak, mana yang ditempati. Yang mauku saya mana yang tempati rumah lagi. Menginginkan bantuan rumah begitu, Bu? Iya. Nomor 1 rumah, Pak. Iya. Kira-kira kalau ditaksir kerugian di rumah anta itu habis semua berapa, Pak? Iya, saya enggak tahu Pak soal habisnya rumah itu, enggak tahu itu sebanyaknya berapa. Yang penting habis semua, Pak. Berapa orang yang tinggal di dalam rumah itu? 5, Pak. Selamat semua? Selamat semua. Bencana banjir terparah meliputi 3 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, yakni Kecamatan Sabang, Kecamatan Baibunta, dan Kecamatan Masamba, dari 6 kecamatan lainnya yang terdampak banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari Luwu Utara, Muhammad Ilyas melaporkan. Seorang tenaga kerja asing asal Thailand dikabarkan positif COVID-19. Hal itu diketahui setelah ia menjalani swab test sebagai syarat untuk pulang ke negara asalnya. Jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Baru kembali bertambah setelah diketahui salah seorang warga negara asing asal Thailand yang bekerja di pembangkit listrik tenaga uap PLTU Baru terkonfirmasi positif COVID-19. Pekerja asing itu diketahui positif COVID-19 setelah menjalani pemeriksaan swab test sebagai syarat untuk pulang ke negara asalnya. Saat ini tim gugus tugas percepatan COVID-19 Kabupaten Baru terus berkoordinasi dengan pihak PLTU Lampoko Kabupaten Baru dan melakukan tracking siapa saja yang pernah kontak langsung dengan pekerja asing itu guna mencegah terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19 di wilayah itu. Menurut Sekretaris Penanganan COVID-19 Kabupaten Baru, Abustan AB, pemerintah Kabupaten Baru mengizinkan pihak perusahaan mitra PLTU Lampoko Baru untuk melakukan isolasi mandiri kepada pekerja asing tersebut dengan penjagaan ketat. Jadi yang bersangkutan itu sudah selesai kontrak di PLTU dan insya Allah itu selesai masa karantina dia akan dipulangkan ke Taiwan. Itu inisialnya adalah KT. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Baru, akumulasi jumlah kasus positif COVID-19 yang terkonfirmasi berjumlah 20 orang, 2 diantaranya meninggal dunia. Amiruddin TVRI Sulsel melaporkan. Instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Nene Malomo, Kabupaten Sidrap, ditutup sementara untuk disterilisasi pasca seorang tenaga medis terpapar positif COVID-19. Perhitungan 28 Juli 2020, IGD Rumah Sakit Umum Daerah Nene Malomo Kabupaten Sidrap ditutup sementara waktu untuk dilakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh ruangan IGD. Hal ini dilakukan pasca seorang tenaga medis RSUD Nene Malomo Kabupaten Sidrap terpapar COVID-19 dengan dikeluarkannya hasil swab positif COVID-19 dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sopeng. Kepala KTU RSUD Nene Malomo Sidrap, Muhammad Yahya mengatakan untuk sementara tidak ada pelayanan medis bagi warga, namun layanan lain tetap dibuka. Hanya warga pengunjung diwajibkan menerapkan protokol kesehatan,
gunakan masker, jaga jarak antar sesama 1 meter. Dijelaskan KTU RSUD Nene Malomo, tenaga medis yang terpapar COVID-19 sementara menjalani isolasi mandiri. Selanjutnya ruangan IGD akan disterilkan dengan penyemprotan cairan desinfektan. Jadi penutupan instalasi gawat darurat rumah sakit Nene Malomo ini dilakukan sebagai langkah upaya pengamanan terhadap ruang tersebut. Ini juga untuk memberikan rasa nyaman, menjamin keamanan dari semua masyarakat yang akan datang berobat dengan IGD. Nah, ini juga supaya petugas nyaman, ruangan aman, masyarakat pasti lebih nyaman untuk datang berobat. Ini langkah yang perlu kita lakukan. Sementara keluarga tenaga medis yang terpapar COVID-19 sudah minta untuk melakukan pengambilan swab. Bagi keluarganya yang positif COVID-19, segera dikirim ke program wisata COVID-19 gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sulawesi Selatan. Kapolrestabes Makassar melepas gerakan 1000 masker dan face shield di halaman Mapolrestabes Makassar pagi tadi. 12 kendaraan roda 4 yang mengangkut ribuan face shield dan masker dilepas Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Yudiawan pagi tadi. Pelepasan ini sebagai wujud kepedulian Kapolrestabes Makassar terhadap penyebaran wabah COVID-19 khususnya di area pasar tradisional. Menurut Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Yudiawan, gerakan 1000 face shield dan masker ke 12 pasar tradisional di Kota Makassar ini melibatkan Babit Kamtimas setiap polsek yang ada. Kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Makassar, khususnya di pasar tradisional. Gerakan ini juga sebagai bentuk kerjasama dengan para relawan milenial yang terdiri dari para dokter di Kota Makassar. Pembagiannya tidak langsung dipanggil, tapi langsung datangi orang by orang. Ya, dengan cara seperti ini. Langsung ketemu orangnya pasang, Jadi bukan stasioner, terus dipanggil para pembeli penjual, itu rawan. Nanti kita langsung datangi yang mana kira belum memakai, langsung dipasang. Gerakan 1000 face shield dan masker bagi 12 pasar tradisional di Kota Makassar menjadi salah satu upaya dari Polrestabes Makassar untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19. Mustamin Mustari, TVRI Sulsel melaporkan. KKSS atau Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan merupakan wadah persatuan warga Sulawesi Selatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak hanya sekedar sebagai tempat berkumpul, KKSS juga berperan dalam mengembangkan daerah di mana mereka berada. Salah satunya adalah di Papua, KKSS Papua, dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua BPW KKSS Papua, Dr. Mansur SHMH, yang kebetulan pulang kampung dan hadir di Studio 1 TVRI Sulawesi Selatan. Selamat sore, Pak Mansur. Ya. Senang rasanya, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami di Studio 1 TVRI Sulawesi Selatan. Nah, Bapak ini kan selama pandemi Papua itu sempat lockdown ya Pak ya? Bandara juga sempat ditutup. Nah, bagaimana perasaannya bisa pulang kampung setelah beberapa waktu ini yang pandemi saat ini? Ya, kami sangat senang karena kurang lebih 4 bulan baru masuk di Makassar. Setelah kegiatan di Jakarta, mencoba ke Makassar, lalu rupanya hampir sama protokol kesehatan semua diterapkan, dan sama di Papua seperti itu. Oke, di Papua juga menerapkan protokol kesehatan ya Pak ya. Nah, ini pulang ke kampung halaman ini dalam rangka liburan kah atau ada pekerjaan? Iya, memang saya kalau kegiatan di Jakarta mampir di Makassar karena rumah juga ada di sini, keluarga besar ada di sini, orang tua juga masih ada, jadi kita pulang silaturahmi baru lanjut ke Papua lagi. Oke, sudah makan apa saja makanan favoritnya ini? Ya biasa, Coto Makassar, konro, ya kita cari yang klasik-klasik. Oke, di Sulawesi Selatan waktu SD, SMP, SMA itu sekolah di mana Pak? Oh ya, saya lahir 5 Februari 1965 di Sinjai, Kabupaten, salah satu kampung namanya Erasak Patongko. Perbatasan Kabupaten Sinjai dengan Bulukumba. Setelah tamat SD di Erasak Patongko, saya lanjut di SMP Negeri Kajang, dekat Bulukumba itu. Setelah itu saya masuk
Esmia Bulukumba. Setelah kuliah masuk di UMI, Universitas Muslim Indonesia, ambil S1, S2, S3 di Kuala Lumpur, Malaysia. Terus tinggal di Papua itu sudah berapa lama, Pak? Dan di sana adakah usaha atau apa yang dikerjakan seperti itu di sana? Bagaimana? Saya di Papua itu baru 32 tahun. Wah, itu bukan baru, Pak. Itu sudah lama. Ya, sebetulnya sejarahnya begini. Saya dulu aktivis di Sulsel sini. Sejak mahasiswa saya aktivis sampai di KNP di mana segala macam. Saya di HMI, di PMI juga. Lalu suatu saat kegiatan di Jakarta dan saya kepingin jadi waktu itu kepingin jadi pegawai negeri. Sebetulnya saya kepingin dulu pingin jadi tentara, tapi tidak ada peluang masuk. Jadi pegawai negeri? Ya, mendaftar di Depdagri Jakarta. Setelah itu saya ditempatkan di Papua, Jayapura. Sampai hari ini tidak kembali. 32 tahun selama di Papua? Nah, di Papua itu berapa banyak sih Pak warga Sulawesi Selatan? Dan apa saja kegiatan mereka kalau Bapak bisa menjelaskan kepada kami? Kalau di Provinsi Papua, di Papua itu ada 2 provinsi, Mbak. Provinsi Papua dan Papua Barat. Provinsi Papua ibu kotanya di Jayapura, kalau Papua Barat ibu kotanya di Manokwari. Nah, khusus di Provinsi Papua, dari 29 kabupaten kota, itu warga kita KKSS kerukunan dari 3 etnis besar, Bugis, Makassar dengan Toraja. Itu kurang lebih 450 orang jiwa. Banyak juga ya Pak? Iya. Jadi hampir 2 kabupaten. Dari 450 jiwa kurang lebih itu 70% itu pelaku usaha. Ya, di mana-mana pasar, terminal, pelaku usaha taksi, bahkan pelaku usaha jasa hotel dan segala macam itu hampir semua orang kita. Pelaku usaha konstruksi yang sukses-sukses besar, kemudian termasuk Chinese. Ya, saudara kita yang etnis keturunan Cina itu juga Cina Makassar itu sukses juga semua di bidang konstruksi, retail dan lain-lainnya. Kemudian dalam kondisi begini, pandemi setelah saat ini pandemi sekarang ini ya banyak juga warga kita kena gitu. Terdampak COVID-19. Nah, ini selama pandemi terus terdampak juga dengan pandemi ini, bagaimana kondisi teman-teman dan warga Sulawesi Selatan khususnya di Papua sendiri? Kalau kondisi saat ini yang paling terasa itu adalah mungkin usaha jasa. Ya, perhotelan dan segala macam, pariwisata. Itu warga kita di sana cukup berdampak karena hampir semua hotel tutup. Ya, tidak ada pengunjung, tidak ada penghuni gitu. Ya, tapi ya itulah Allah berkehendak lain, mudah-mudahan cepat kita selesai. Kembali lagi tatanan baru, bisa sektor pariwisata di Papua bisa kembali lagi dan teman-teman warga Sulawesi Selatan bisa lagi bekerja ya Pak ya? Iya, misalnya. Nah program KKSS di Papua ini apa saja sih Pak yang sudah berjalan dan juga bagaimana program kedepannya ini? Iya. Kalau saya sudah 10 tahun memimpin di KKSS, sebelumnya saya sekretaris. Itu setiap tahun kami silaturahmi Ramadan, safari Ramadan ke daerah-daerah. Kemudian kami konsolidasi organisasi ke kabupaten-kabupaten, kan banyak kabupaten baru. Sampai saat ini 23 kabupaten itu terbentuk KKSS. Jadi kita konsolidasi terus. Kemudian programnya selain misalnya ciri khas kerukunan yaitu arisan, arisan. Itu sepertinya kegiatan yang rutin itu ya Pak ya. Arisan. Kemudian ada program kewirausahaan bagi warga. Seperti apa itu Pak? Ya, misalnya anak-anak muda, saya menghimpun sekarang generasi-generasi muda KKSS itu harus begitu selesai kuliah jangan profit orientednya pegawai negeri, tapi harus menjaga diri, menjadi bisa memanage diri dan menjadi entrepreneur yang tangguh gitu. Dan kalau ketika menjadi pengusaha, maka harus memberdayakan saudara kita orang-orang Papua yang ada di sekitarnya. Harus begitu, karena kita harus menjadi filter sesama warga yang ada di Papua, dan tugas kita juga membina warga Papua untuk menjadi entrepreneur seperti kita. Begitu. Nah, ini
Bapak terima kasih atas kedatangannya. Mungkin teman-teman atau warga Sulawesi Selatan juga di Papua bisa menonton TVRI Sulawesi Selatan karena saat ini TVRI Sulawesi Selatan juga bisa ditonton melalui aplikasi TVRI Klik maupun Facebook TVRI Sulawesi Selatan, Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat program TVRI Sulawesi Selatan menyapa kerukunan keluarga Sulawesi Selatan ini? Ini saya sangat kagum gitu, karena ini program baru. Dan saya kira ini perlu diteruskan. Nuansa-nuansa begini itu mengundang rasa simpati kita untuk hadir kembali di kampung begitu ya. Karena selama ini orang Sulsel itu nanti ada masalah daerah baru ingat kampung halamannya gitu. Saya teringat waktu saya ke Ambon waktu saat kerusuhan, ada warga kita orang Sulawesi Selatan yang sudah 60 tahun di sana tidak pernah pulang kampung, hilang kampungnya, tidak dikenal di mana kampungnya. Melupakan ya. Jadi perlunya memang setiap tahun itu, makanya saya Mbak dengan terinspirasi di situ kasus Ambon itu, makanya saya himbau warga bagi yang punya kemampuan harus berinvestasi di Sulsel, di kampung halaman. Paling tidak punya rumah satu. Betul. Biar pulang kampung. Iya, biar pulang kampung. Kemudian kedua kami himbau harus anaknya sekolah di Sulsel. Paling tidak dia kuliah atau dia masuk di pesantren. Betul. Ya. Kemudian kalau setiap tahun, baru tahun ini juga kita tidak bisa pulang, bisa laksanakan kegiatan, ada namanya kegiatan persatuan PSBN itu, Saudagar Bugis Makassar yang digagas dulu Pak JK dengan Pak Alwi Hamu orang tua kita. Baru tahun ini. Karena ada pandemi ya Pak ya? Setiap tahun kami dari Papua menjadi nomor 1 pengunjung terbanyak dan membawa gembong besar di sini, dan kami di sini sosialisasikan harus beli rumah, harus pulang kampung dan segala macam. Untuk selalu mengingat kampung halaman dan juga bersilaturahmi dengan warga-warga di Sulawesi Selatan ini ya Pak ya. Terima kasih banyak atas kedatangannya Bapak. Semoga program KKSS di Papua terus berjalan dan juga salam untuk warga Sulawesi Selatan di Papua. Makasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik, saudara, kita kembali setelah jeda berikut ini dalam segmen Sulsel Membangun. Dipersembahkan oleh Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar. Yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Terima kasih Anda masih bersama kami
Kita lanjutkan Sulawesi Selatan hari ini. Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo meminta Politeknik Pembangunan Pertanian Polbangtan terus berinovasi dalam melahirkan sumber daya manusia pertanian yang siap kerja, bahkan sebagai pencipta lapangan kerja ketika terjun ke masyarakat. Pembangunan pertanian menjadi agenda penting untuk diwujudkan, mengingat saat ini sektor pertanian menjadi tumpuan utama dalam menggerakkan roda perekonomian. Untuk itu dibutuhkan upaya menghasilkan sumber daya manusia di bidang pertanian yang berkualitas dan berilmu pengetahuan. Politeknik Pembangunan Pertanian menjadi salah satu upaya mencetak generasi yang unggul sebagai salah satu kekuatan pertanian di masa depan yang menggagas pendidikan advokasi untuk mempersiapkan pertanian yang tentu berkembang lebih maju, modern, dan mampu membangun kemandirian petani daerah dan kemandirian nasional terhadap kebutuhan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat meresmikan sarana dan prasarana Polbangtan Goa menekankan bahwa Polbangtan dapat merubah agenda pertanian yang beradaptasi dengan tantangan sektor pertanian baik dalam bidang keilmuan, riset, sains maupun dengan teknologi yang ada. Karena itu ia meminta sumber daya manusia lulusan Polbangtan harus menjadi entrepreneur pertanian di daerah yang turut memberikan energi terhadap pertanian daerahnya, bahkan menjadi bagian penggerak yang menciptakan lapangan kerja. Itu kita berharap Polbangtan ini merubah agenda pertanian kita yang sesuai beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru pertanian baik dari segi keilmuan, riset, sains maupun dengan teknologi-teknologi yang ada. Oleh karena itu, mereka harus lahir dari sekolah ini kemudian akan menjadi entrepreneur pertanian yang ada di daerah-daerah, mengenergi pertanian yang ada di daerahnya, bahkan dia menjadi pionir-pionir yang menciptakan lapangan kerja. Itu yang kita tentu harapkan. Selain melengkapi sarana dan prasarana, menurut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengingatkan Polbangtan Goa agar tidak ragu beradaptasi program-program dari luar, khususnya negara-negara yang telah maju mengembangkan pertanian melalui teknologi dan inovasi. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo mengajak warga Kabupaten Sidrap menanam budidaya tanaman porang untuk mendapatkan penghasilan tambahan selain padi. Usai panen porang di Desa Tulamai, Kecamatan Watang Sidandreng, Kabupaten Sidrap, Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo bersama Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel Saharudin Arif mengajak warga Kabupaten Sidrap untuk membudidayakan tanaman porang secara bersama untuk mendapatkan penghasilan tambahan selain padi. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan tanaman porang merupakan salah satu tanaman yang sementara dikembangkan Kementerian Pertanian di seluruh wilayah Indonesia, di mana tanaman porang hanya memanfaatkan lahan bukan area persawahan, sehingga warga lebih mudah membudidayakan di lahannya. Apalagi permintaan tanaman porang dari perusahaan di sejumlah negara dunia terus meningkat setiap tahunnya sebagai bahan makanan, kosmetik, dan obat-obatan herbal. Porang ini tanaman yang terakhir ini kita coba kembangkan karena pasar dunia sangat menjanjikan atas umbi-umbian jenis porang ini. Kalau dengan apa yang kita lihat di Sidrap ini dan hasilnya sangat besar, katakanlah antara 2 kilo sampai 5 kilo rata-ratanya. Tadi yang saya panen 7 kilo. Itu bisa per hektarnya di atas 100 juta. Kalau begitu ini barang sangat menjanjikan. Dan pasarnya ke Taiwan, ke Korea, ke Jepang, ke Eropa, dan ke Cina sangat besar. Dan sekarang itu masih unlimited permintaannya. Saya berharap kita akan kembangkan lebih bagus ke depan. Untuk lebih mengembangkan tanaman porang di seluruh tanah air, Kementerian Pertanian sudah menawarkannya ke sejumlah pemerintah daerah yang kondisi lahannya cocok untuk budidaya porang. Dari Kabupaten Pindrang, Asnadi Kalla melaporkan. Kebutuhan pangan bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha tentu menjadi perhatian pemerintah, terlebih di tengah pandemi COVID-19.
Bagaimana Bulog sebagai instansi penyedia pangan masyarakat dan juga program melayani kebutuhan warga? Kita ikuti tayangan wawancara singkat bersama Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog, Sulselbar, R. Gunadarma Nugrahawan maksud kami. Saudara pemirsa, ketersediaan pangan bagi masyarakat menyambut perayaan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah di tengah pandemi COVID-19. Ini menjadi perhatian pemerintah. Nah, bagaimana kesiapan Bulog sebagai instansi penyedia pangan bagi masyarakat dan bagaimana program yang akan dilakukan untuk menyuplai kebutuhan masyarakat? Kita ikuti wawancara singkat dengan Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog, Sulawesi Selatan dan Barat, Bapak Adi Guna. Nah, Pak Awang, enaknya Pak panggil Pak Awang ya? Ya. Pak Awang saja ya. Pak Awang, ya, Bang. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, ya. Sehat. Kalau kita berbicara tentang ketersediaan pangan, ini kan menjadi perhatian serius pemerintah dan Bulog di sini sangat berperan penting. Nah, untuk wilayah Sulawesi Selatan, ketersediaan pangan untuk Sulawesi Selatan beberapa jenis itu kira-kira gimana nih? Baik, Bang Anto. Jadi ketersediaan pangan kita khususnya di wilayah Sulselbar, karena Bulog wilayah Sulselbar ini membawahi 2 provinsi, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Per tanggal sekarang, ketahanan stok kita khusus untuk beras itu mencapai 60.000 ton, yang artinya bahwa ketahanan pangan kita itu 7 bulan ke depan. Artinya bahwa masyarakat khususnya itu tidak perlu khawatir, karena ketahanan pangan kita sampai 7 bulan ke depan. Itu untuk produk apa saja? Itu untuk beras. Untuk beras saja? Untuk beras. Kalau komoditi lainnya, produk lainnya? Kemudian untuk gula. Ya. Gula per tanggal sekarang itu stok kita itu ada 180 ton. Yang sebelumnya kita memang sudah ada pasokan dari pusat sejumlah 1.500 ton. Per hari ini kita masih ada stok 180 ton. Artinya untuk 1 bulan ke depan kita masih bisa melayani kebutuhan dari masyarakat. Ya, itu kalau beras dan gula ya, kebutuhan yang sangat penting juga bagi masyarakat, apalagi dalam rangka menyambut perayaan Hari Raya Idul Adha ini, seperti minyak goreng. Kalau minyak goreng sendiri gimana nih? Ya, untuk per hari ini stok kita khususnya di minyak goreng itu ada 12.000 liter. Artinya masih mencukupi 2 bulan ke depan. 2 bulan ke depan. Iya. Berarti masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tentunya tidak perlu khawatir tentang ketersediaan 3 jenis kebutuhan masyarakat yang sangat krusial, selalu menjadi perhatian bagi masyarakat. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Nah, kalau kita berbicara presentase dalam kondisi normal dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, mungkin Pak Awang bisa menjelaskan ada tidak perbedaan yang sangat signifikan dari kebutuhan masyarakat di 2 masa ini? Ya, Bang Anto, Sulselbar per bulan Maret untuk kebutuhan pangan khususnya rutin bagi konsumen, bagi masyarakat seluruh Sulselbar ini sampai dengan bulan ini setelah masa pandemi itu memang ada peningkatan. Peningkatannya adalah permintaan melalui sistem. Kemudian juga ada permintaan secara langsung, artinya membeli langsung kepada Bulog atau juga melalui program-program Bulog seperti KPSA. KPSA itu juga kita rutin tiap hari selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni itu kami menggelontorkan terus. Per tanggal 22 Juli kemarin kami sudah menggelontorkan KPSA itu sebanyak 113.000 ton. Ya. Nah, ini kan ada juga program yang dilakukan oleh Bulog untuk menyiapkan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat itu tentang e-commerce. Nah, sebenarnya gimana nih? Ya, program e-commerce yang dalam hal ini Bulog bekerja sama dengan Shopee, yaitu produk-produk Bulog yang dijual melalui sistem secara langsung pada konsumen. Memang menjadi atensi bagi direksi kami bahwa setiap daerah, khususnya daerah-daerah yang sentral produksi, itu e-commerce itu sudah harus segera dijalankan. Karena memang tujuan dari direksi kami adalah menjadi market king. Artinya pasar komoditi yang dikelola oleh Bulog.
Jadi melalui sistem, kemudian juga masyarakat bisa mengambil atau membeli langsung pada Bulog. Kalau e-commerce yang disiapkan oleh Bulog, apa keunggulannya, Pak? Ya, jadi konsumen bisa langsung mendownload Shopee. Nah, kemudian konsumen juga langsung memesan secara sistem, secara langsung. Dan ini memang ada beberapa daerah-daerah tertentu yang baru bisa melakukan pembelian secara langsung melalui sistem. Yaitu hanya daerah Makassar, kemudian Maros, daerah sekitar kota Makassar dan Kabupaten Makassar. Nah, ini kan ada 4 kabupaten kota yang bisa terakses e-commerce melalui Shopee ya Pak ya. Nah, kira-kira ada enggak batasan nilai pesanan masyarakat? Apakah harus memesan sekian banyak baru bisa di-dropkan atau tidak ada batasan? Ya, jadi sistem pembelian melalui Shopee, melalui e-commerce, konsumen tidak dibatasi untuk pembelian. Artinya juga karena memang banyak pilihan di sana, jenis-jenis beras. Jadi beras itu tidak hanya beras medium saja. Medium pun ada beberapa merek. Kemudian juga kita menjual melalui e-commerce premium, beras premium. Itu pun juga banyak jenis-jenis berasnya. Jadi untuk masyarakat yang bisa langsung mengakses dalam sistem Shopee, silakan untuk membeli dan itu tidak dibatasi. Kalau berbicara harga ini kan selalu menjadi kekhawatiran masyarakat. Oh, nanti kita pesannya di Bulog ini melalui e-commerce ini harganya malah lebih mahal dibandingkan dengan di tempat-tempat umum ini. Nah, gimana bisa menjawabnya nih masalah harga sendiri? Ya, untuk harga konsumen bisa membandingkan dengan harga dari pasar. Bahwa harga Bulog memang lebih rendah daripada harga pasar. Itu pun setiap minggu kita melakukan diskon harga. Jadi tidak flat harga itu dari harga awal, kemudian nanti kita ada diskon lagi per minggu, itu pasti ada. Jadi e-commerce itu di-launching oleh Dirut dan Menteri BUMN pada waktu itu mulai pada bulan Februari. Sampai dengan hari ini, kalau kita melihat update data per hari, pagi dan sore, itu ada peningkatan setelah adanya pandemi. Nah, inilah yang menjadi keuntungan e-commerce, karena rata-rata memang pembeli sekarang sudah mengarah pada pembelian secara online. Apakah ada peluang bagi mungkin masyarakat yang mau membuka usaha dengan bekerja sama dengan Bulog? Ada nggak? Jadi begini, kalau bagi pedagang-pedagang yang ingin rupanya menginginkan ada kerjasama tentang dengan e-commerce, kita sebenarnya sudah ada rumah pangan kita. Rumah pangan. RPK kita itu juga, mereka juga tersistem dengan kita. Kalau ada keperluan, ada kebutuhan mengenai komoditi beras, kemudian gula, minyak, tepung, kami selalu menyediakan untuk pedagang-pedagang yang sudah terikat dengan kita. Tapi gini loh Pak Wang, kira-kira ada nggak peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha di rumah dengan bantuan dari Bulog sendiri apabila dia ingin bermitra? Maksud saya dia menjual produk Bulog, ada nggak? Ada, yaitu tadi pertama adalah RPK. Ya. Kemudian untuk nanti tindak lanjut dari pengembangan dari e-commerce ini sedang kami bahas dengan pihak Shopee. Ya. Apakah nanti ada pedagang-pedagang kecil yang mungkin bisa mengakses dan menjadi pedagang? Ada modal yang besar harus disiapkan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha membantu Bulog dalam pemasaran. Apakah ada modal besar atau tidak perlu persyaratan-persyaratan yang terpenting? Jadi kita sebenarnya sudah ada kerjasama dengan Himbara. Jadi ada dengan Himbara itu ada BNI, kemudian ada BRI. Ya. Agen-agen BNI dan agen-agen BRI itu otomatis menjadi agen-agen RPK. Secara otomatis? Secara otomatis. Ya. E-commerce memang untuk sementara ini baru 4 komoditi, yaitu beras, kemudian gula, minyak goreng, dan tepung. Insya Allah ke depan kami juga akan menambah komoditi-komoditi lain. Yang sekarang mungkin sedang kita rencanakan masuk kepada e-commerce adalah sarden. Kemudian 9 bahan pokok. Mungkin juga nanti ada daging. Nah, ini sedang kami coba agar ada rutinitas komoditi yang tersedia di e-commerce.
Untuk sementara ini yang rutinitas dan yang ready barangnya di e-commerce itu baru 4 komoditi, yaitu beras, gula, minyak, dan tepung. Oke Pak Wang, waktu kita mungkin sangat terbatas untuk menjelaskan lebih jauh tentang ketersediaan pangan dan bagaimana kita melayani masyarakat selaku konsumen sehingga seluruh kebutuhannya dapat terpenuhi dengan mudah di tengah pandemi COVID-19. Ya. Nah, saudara pemirsa, demikianlah wawancara singkat kita dengan Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog, Sulawesi Selatan dan Barat, Bapak Bintang Dharma. Dan semoga apa yang kita perbincangkan ini dapat memberikan solusi bagi masyarakat terkait kebutuhan pangan rumah tangga maupun masyarakat. Kita berpisah dan kita berjumpa pada wawancara singkat di segmen yang berbeda. Sulawesi Selatan hari ini akan kembali dalam segmen Lintas Daerah usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Jamaluddin, PJ Wali Kota Makassar, beserta seluruh jajaran Pemkot Makassar mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada momentum ini, mari mengambil hikmah atas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, tentang kesolehan sosial dan makna berbagi terhadap sesama. Semangat saling membantu serta kepatuhan menjalankan protokol kesehatan adalah kunci untuk kita bangkit dari pandemi virus COVID-19. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi seluruh usaha kita, melepaskan wabah virus COVID-19 dan menormalkan kembali kehidupan kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bulukumba AM Sukri Alsapewali perintahkan seluruh masjid dibuka untuk pelaksanaan sholat Idul Adha dengan diwajibkan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan pelaksanaan Idul Adha di lapangan, maka Bupati Bulukumba AM Sukri Alsapewali meminta seluruh masjid dibuka untuk digunakan sholat Idul Adha. Imbauan tersebut disampaikan usai mengikuti rapat persiapan Idul Adha di ruang pola kantor Bupati Bulukumba. Saat pelaksanaan Idul Adha di masjid, semua jamaah diwajibkan mengikuti prosedur protokol kesehatan demi pencegahan COVID-19. Tidak hanya itu, Bupati Bulukumba juga meminta masyarakat untuk sholat di masjid yang terletak di sekitar rumah masing-masing. Sementara bagi masyarakat di desa yang jumlah masjidnya terbatas, dapat melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan. Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya penumpukan jamaah di masjid. Saya perintahkan membuka semua masjid untuk melaksanakan sholat dengan harapan tidak terjadi penumpukan. Dan masyarakat itu tidak usah sholat di masjid-masjid yang saya harus di sana, tapi sholatlah di masjid-masjid yang ada di sekitar wilayahnya atau masjidnya. Nah, bagi tempat khususnya desa yang masjidnya hanya satu bisa dilaksanakan di lapangan. Kenapa ini? Untuk mencegah penumpukan manusia di dalam masjid. Itu harapan kita. Warga yang berkurban juga diminta agar tidak datang ke lokasi penyembelihan karena dalam pendistribusiannya daging kurban akan langsung diantar ke rumah oleh panitia kurban. Mustari Fardi, TVRI Sulsel mewartakan. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan atau DPKP Parepare melakukan uji kelayakan daging jelang perayaan Hari Raya Idul Adha di beberapa pasar tradisional dan modern di Kota Parepare. Tim Kesehatan DPKP Kota Parepare melakukan uji kelayakan daging hewan seperti ayam dan sapi di pasar semi modern Sentral Lakesi, Kota Parepare. Kegiatan ini dilakukan guna menjamin kesehatan warga Kota Parepare saat mengkonsumsi daging pada perayaan Idul Adha 1441 Hijriah. Petugas dari tim kesehatan DPKP Kota Parepare mengambil sampel dari daging ayam dan sapi milik para pedagang untuk diuji di laboratorium mobile. Hal ini dilakukan guna memastikan kelayakan daging tersebut bebas dari bahan kimia seperti boraks dan formalin. Dari hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh tim kesehatan DPKP Kota Parepare, daging hewan tersebut layak dikonsumsi.
Pemeriksaan produk peternakan. Nah, ini daging ayam dan daging sapi meliputi pemeriksaan organolet, ya, yaitu bau, kemudian warna dan tekstur dari produk daging jeroan, daging ayam dan daging sapi. Terus ada juga pemeriksaan penambahan bahan berbahaya, dalam hal ini formalin. Kita uji cepat di lapangan dan hasilnya bisa langsung terbaca. Sebelumnya pihak DPKP Kota Parepare juga telah melakukan pemeriksaan hewan kurban di beberapa peternak dan pedagang yang menjual hewan sapi kurban di Kota Parepare. Selama 2 pekan, tim DPKP tidak menemukan sapi yang tidak memenuhi syarat hewan kurban pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Dari Parepare, Amiruddin melaporkan. Hingga saat ini stok darah Palang Merah PMI Kota Makassar terus mengalami penurunan yang signifikan. Sejak terjadinya penyebaran COVID-19 di daerah ini, Palang Merah Indonesia Kota Makassar terus mengalami krisis darah. Hal ini lebih disebabkan karena berkurangnya minat masyarakat untuk melakukan donor darah di tengah pandemi COVID-19. Stok darah Palang Merah Indonesia Makassar hingga saat ini hanya tersisa stok darah hingga 2 bulan, padahal dalam kondisi normal bisa mencapai ribuan kantong darah. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Makassar, Syamsur Rizal mengakui stok darah selama pandemi COVID-19 ini memang sangat berkurang. Selain disebabkan karena masyarakat enggan mendonorkan darahnya di tengah pandemi, mungkin karena takut. PMI juga saat ini terkendala untuk mengumpulkan darah karena tidak bisa mengumpulkan orang untuk berdonor darah. Untuk menambah stok darah yang sudah mulai menipis, pihaknya bekerja sama dengan lembaga lainnya, mendatangi langsung ke tempat-tempat donor agar tidak terjadi keramaian dan kerumunan massa. Oleh karena itu, Ketua PMI Kota Makassar, Syamsur Rizal, meminta masyarakat untuk tidak takut dan ragu untuk mendonorkan darahnya. Apalagi proses donor darah yang dilakukan PMI tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi kita berharap semua teman-teman relawan itu menyiapkan diri untuk berdonor karena masalah utama kita itu selain pandemi dan epidemi, ada juga secara psikologis ketakutannya teman-teman pendonor itu untuk berdonor dan dipikir berbahaya untuk corona. Padahal kita juga sudah menerapkan standar protokol kesehatan sekaligus juga memastikan bahwa tidak ada masalah dengan donor darah untuk penyakit virus corona itu karena justru bagus untuk meningkatkan imunitas kita karena ada pergantian sel. Syamsur Rizal juga memahami kekhawatiran masyarakat mendonorkan darahnya, tapi menurutnya jangan sampai apatis, ketakutan berkepanjangan, dan ingat ini amal kita dan membuat kita sehat. Iksan, TVRI Sulsel melaporkan. Sebanyak 3.939 guru mengaji dan 372 imam desa dan kelurahan di Kabupaten Bone mendapatkan insentif dari pemerintah Kabupaten Bone. Pemerintah Kabupaten Bone menyerahkan dana hibah intensif guru mengaji dan imam desa atau kelurahan se-Kabupaten Bone. Besaran intensif yang diberikan yakni Rp2.341.500.000 dari alokasi APBD Kabupaten Bone tahun 2020. Dari jumlah itu sebanyak Rp1.969.500.000 untuk 3.939 guru mengaji dan Rp372 juta untuk 372 imam desa dan kelurahan. Setiap guru menerima insentif Rp500.000, sementara setiap imam desa dan kelurahan insentifnya Rp1 juta. Pemberian hibah insentif bagi guru mengaji dan imam desa sudah menjadi program rutin sejak kepemimpinan Bupati Bone Andi Fasar M. Pajalangi dan wakilnya Haji Ambo Dale. Bupati Bone Dr. Hafasar M. Pajalangi menyerahkan secara simbolis dana hibah itu kepada guru mengaji dan imam desa kelurahan di Aula Masjid Agung Bone, Jalan Ahmad Yani, Kota Watampone. Sebelum disalurkan, penerima hibah insentif guru mengaji dan imam desa kelurahan telah melalui verifikasi lapangan terlebih dahulu. Kemudian insentif disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima. Selain penyerahan insentif, juga diserahkan sejumlah peralatan dan pakaian sekolah pada salah seorang murid sekolah dasar yang kurang mampu. Sapri Asis, TVRI Sulsel melaporkan.
Pasca penculikan, kondisi bocah yang menjadi korban penculikan untuk ditukar dengan tabung gas LPG masih trauma. AAD bocah berumur 8 tahun dari kota Makassar masih trauma atas insiden penculikan yang dialaminya pada Jumat pekan lalu. Sang ibu pun terus berupaya menenangkan agar anak pertama dari 3 orang bersaudara ini tidak terpuruk dengan peristiwa yang dialaminya. Ibu kandung korban mengaku sebelum ditukar dengan 4 buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, korban sempat diajak ke sebuah rumah kosong dan disekap serta dianiaya agar tidak melaporkan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya. Pihak keluarga berharap agar aparat kepolisian dapat segera menangkap pelaku mengingat kejadian yang dialami sang bocah sudah keempat kalinya dengan identitas dan ciri-ciri pelaku yang sama. Harapan saya semoga tim Kapolsek Manggala segera menemukan pelakunya karena sudah meresahkan buat anak-anak di sekitaran sini. Kenapa bisa, Bu? Ya? Kenapa bisa meresahkan, Bu? Meresahkan karena itu mencuri anak-anak apa? Takutnya untung ini sudah ditemukan, kalau tidak bagaimana? Diberitakan sebelumnya pada Jumat pekan lalu seorang bocah berinisial AAD asal Makassar menjadi korban penculikan saat bermain dengan teman-temannya di sebuah pos dekat rumahnya di Jalan Nipa-Nipa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Tak hanya itu, korban bahkan ditukar oleh pelaku dengan 4 buah tabung gas LPG ukuran 3 kg. Mustamin Mustari, TVRI Sulsel melaporkan. Kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Jamaluddin, PJ Wali Kota Makassar, beserta seluruh jajaran Pemkot Makassar mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada momentum ini, mari mengambil hikmah atas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, tentang kesolehan sosial dan makna berbagi terhadap sesama. Semangat saling membantu serta kepatuhan menjalankan protokol kesehatan adalah kunci untuk kita bangkit dari pandemi virus COVID-19. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi seluruh usaha kita, melepaskan wabah virus COVID-19 dan menormalkan kembali kehidupan kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 32 tahun merupakan masa pengabdian yang panjang. Namun bagi Syamsun Natsir, Kepala Bagian Keuangan TVRI Stasiun Sulawesi Selatan, 32 tahun menjadi masa bakti yang penuh warna dan persahabatan. Purna bakti bukanlah akhir dari segala aktivitas seseorang dalam bidang yang digelutinya. Ia bisa terus berkarya dan bersinergi berbekal pengalaman yang ada. Itulah salah satu nilai yang tersirat dalam acara pelepasan Purna Bakti Kepala Bagian Keuangan TVRI Sulsel, Syamsun Natsir, dan Kepala Subbagian Akuntansi, Maskur. Purna Bakti ini dilepas oleh Kepala TVRI Sulsel, Dr. Randes Sifak MSI, dan dihadiri seluruh jajaran struktural serta pegawai lingkup TVRI Sulsel. Syamsun Natsir sendiri telah mengabdi selama 32 tahun di TVRI. Karirnya dimulai pada tahun 1988 sebagai staf bidang keuangan TVRI Sulsel, kemudian sempat menjalani 2 tahun masa jabatan di Surabaya, 6 tahun di Semarang, dan 24 tahun di Makassar. Sementara Masikur telah mengabdi sebagai staf akuntansi TVRI Sulsel sejak 26 tahun lalu. Masa pensiun ini pun bukan akhir dari proses aktivitas dan kreativitas. Pengabdian tidak berhenti hanya karena memasuki masa purna tugas. Setelah masa pensiun, semangat dan optimisme harus tetap menyala. Kontribusi seorang pensiunan justru semakin nyata dan diperlukan pada saat ia terjun nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Seluruh manajemen dan karyawan pun mengucapkan terima kasih atas segala pengabdian dan loyalitas yang diberikan Syamsun Natsir dan Maskur selama puluhan tahun dalam menjalankan tugas di TVRI. Dedikasi dan karya jurnalistiknya diharapkan akan selalu memberi manfaat besar bagi masyarakat.
6 siswi sekolah dasar yang mewakili 6 SD berbeda se-Sulawesi Selatan lolos berlomba pada babak grand final lomba storytelling secara virtual yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan. 6 siswi sekolah dasar yang berhasil lolos pada babak grand final lomba bercerita atau storytelling menunjukkan kemampuannya di depan para juri dan guru-guru mereka. 6 siswi ini adalah Fatima Azahra Aziz dari Kabupaten Entrekang, Andi Safira Trias dari Kabupaten Pindrang, Nabila Raihana Kadir dari Takalar, Aira Ain Matural Naifa dari Maros, Andi Keisa Aisyah dari Bulukumba, dan Tifana Tunading dari Kabupaten Toraja. Tema yang diberikan bermuatan lokal, sehingga lebih banyak yang bercerita tentang legenda atau pahlawan dari daerah masing-masing. Data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyebutkan, ke-6 grand finalis ini adalah hasil seleksi secara virtual oleh panitia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang sebelumnya sudah mendapatkan data hasil lomba di tingkat kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Lomba dilaksanakan secara virtual mempertimbangkan kondisi pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19 yang sampai detik ini belum berakhir. Meskipun demikian, kondisi yang memprihatinkan ini tidak mempengaruhi minat para siswa dan siswi sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah untuk berlomba menjadi yang terbaik. Inisiasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel menyelenggarakan lomba bercerita ini diapresiasi penulis cerita rakyat Itwar Anwar yang sekaligus berharap agar kegiatan ini lebih diperluas untuk mengajak generasi muda mencintai cerita rakyat, legenda, dan cerita kepahlawanan asli Sulawesi Selatan. Ini memberikan pemahaman kepada anak-anak sekolah khususnya yang masih SD itu untuk memahami cerita rakyat lokal yang ada di setiap daerah. Nah, harusnya memang lomba cerita rakyat ini memang mengambil cerita-cerita rakyat yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan, jadi bukan dari daerah lain kan. Nah, ini sangat penting karena memberikan pengenalan kepada masyarakat seperti apa sebenarnya, karena dalam cerita rakyat itu kan banyak nilai-nilai yang orang-orang dulu sisipkan di situ. Nah, ini yang perlu terus dikembangkan sehingga meskipun di dunia modern seperti sekarang ini begitu banyak cerita yang masuk dari luar, kita masih tetap memahami cerita rakyat seperti ini. Nah, pemenang lomba bercerita atau storytelling tingkat provinsi ini akan mewakili Sulawesi Selatan pada lomba tingkat nasional di Jakarta. Rahman Hamzah, TVRI Sulsel melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara, prajurit TNI maupun pegawai negeri sipil melaksanakan peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang ke-73. Peringatan ke-73 Hari Bakti TNI Angkatan Udara kali ini dilaksanakan berbeda karena adanya pandemi COVID-19. Peringatan di Lanut Hasanuddin Makassar digelar cukup sederhana yang dipusatkan di markas Koops AU 2. Rangkaian peringatan Hari Bakti TNI AU sendiri dimulai dari kegiatan bakti sosial seperti donor darah, siarah, dan hingga upacara. Menurut Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara Pangkoops AU 2 Marsda TNI Minggit Ribowo, upacara peringatan tahun ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Sehari sebelumnya, rombongan TNI Angkatan Udara melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Di sana dilakukan upacara dan hening cipta sebagai penghormatan kepada para arwah pahlawan. Acara pun dilanjutkan dengan tabur bunga ke pusara para pahlawan. Tabur bunga juga dilakukan di makam almarhum Jenderal M. Yusuf, mantan Menhakam Pangap yang makamnya berada di Pemakaman Umum Panaikang Makassar, persis di samping taman. Pada kesempatan tahun ini, dengan situasi pandemi COVID-19, pimpinan TNI Angkatan Udara sudah mengambil kebijakan yang sangat tepat dengan nilai-nilai kepahlawanan 29 Juli 1947 tersebut. TNI Angkatan Udara siap mendukung adaptasi kebiasaan baru menuju Indonesia maju. Kita berharap di masa pandemi ini juga peran TNI Angkatan Udara bisa dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya dalam mendukung berbagai peralatan medis, tenaga medis, tapi juga ikut menyadarkan masyarakat, ikut mendisiplinkan kepada masyarakat.
Pangkoops AU2 Marsda TNI Minggit Tribowo bersama rombongan Siara juga memberikan tali asih kepada 6 orang petugas kebersihan Taman Makam Pahlawan Panaikang yang setiap hari bertugas merawat dan membersihkan Taman Makam Pahlawan Panaikang. Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan. Kami menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Saya Ayu Legiarto mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.